Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Saiful Fikri Channel. Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran materi matematika yang kali ini kita telah sampai pada penggunaan turunan fungsi trigonometri. Sebelum kita mulai, mari kita luruskan niat kita. Semoga apa yang kita lakukan pada pertemuan kali ini mendapatkan kemudahan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapkan alat tulisnya, duduk yang manis, jangan tidur. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, mari kita mulai kegiatan pada pertemuan kita kali ini. Penggunaan fungsi trigonometri. Pada saat kita mempelajari materi ini, maka prasyaratnya, jadi kita harus sudah yes tentang turunan fungsi trigonometri. Pada kesempatan kali ini yang akan kita pelajari yaitu titik stasioner, fungsi naik, dan fungsi turun. Yang pertama, titik stasioner. Konsep titik stasioner pada fungsi aljabar dan fungsi trigonometri tidak berbeda. Titik X sama dengan A disebut sebagai titik stasioner jika F aksen A sama dengan 0. Kita mulai dengan contoh yang pertama. Jadi dari konsep yang sangat sederhana ini kita aplikasikan pada contoh yang berikut ini. Diketahui fungsi Gx sama dengan 2 sin 3x kurang V per 8 untuk X antara 0 sampai 2V. Tentukan titik stasioner fungsi G. Langkah yang pertama, kita turunkan dulu fungsi G. Maka turunan fungsi G, turunan dari 3x min V per 8 adalah 3, dikalikan dengan 2 maka hasilnya 6. Turunan sin adalah cos. Jadi G aksen X sama dengan 6 cos 3x kurang V per 8. Syarat stasioner yaitu G aksen X sama dengan 0, sehingga 6 cos 3x dikurang V per 8 sama dengan 0. Nah, langkah selanjutnya masing-masing ruas kita bagi 6, sehingga didapatkan hasil cos 3x kurang V per 8 sama dengan 0. Ruas kanan ini kenapa masih tetap 0? Karena 0 dibagi 6, 0 dibagi 6 hasilnya adalah 0. Selanjutnya 0 ini kita wujudkan dalam kosinus. Kosinus berapa yang hasilnya 0? Jelas adalah 90 derajat atau V per 2. Ruas kiri sudah ada cos, ruas kanan ada cos, maka kita gunakan SOP pada persamaan trigonometri. Maka 3x dikurang V per 8 sama dengan V per 2 ditambah K kali 2V, atau 3x min V per 8 sama dengan negatif V per 2 ditambah K kali 2V. Nah, dari mana ini didapatkan? Silakan di tracking pada materi persamaan fungsi trigonometri. Silakan bisa kalian cari pada Saiful Fikri Channel. Di situ ada pembelajaran tentang persamaan fungsi trigonometri. Kita tulis kembali langkah terakhir yang kita dapatkan yaitu 3x dikurang V per 8 sama dengan V per 2 ditambah K kali 2V, atau 3x kurang V per 8 sama dengan min V per 2 ditambah K kali 2V. V per 8 tidak kita perlukan, kita gusur ke kanan.
Maka kita dapatkan 3x sama dengan V per 2 ditambah V per 8 ditambah K kali 2V, atau 3x sama dengan negatif V per 2 ditambah V per 8 ditambah K kali 2V. Nah, jelas di sini kita harus bisa menjumlahkan berapakah V per 2 ditambah V per 8. V per 2 itu sama dengan setengah V, kita ambil setengahnya dulu. V per 8 itu 1 per 8. Jadi 1 per 2 ditambah 1 per 8 sama dengan 8 ditambah 2. Kita kali silang saja yang cepat. 1 kali 8 ditambah 1 kali 2 dibagi 16 itu 2 kali 8. Sama dengan 10 per 16 dibagi 2, 5 per 8. Maka 3x sama dengan 5V per 8 ditambah K kali 2V. Atau, nah sekarang ini kita jumlah. Caranya sama. Min 1 kali 8 min 8 ditambah 2 per 6 sama dengan min 6 per 16 sama dengan negatif 3 per 8. Jadi 3x sama dengan min 3 per 8 ditambah K kali 2V. Nah, di ruas kiri masih 3x. Maka 3-nya juga harus kita gusur. Inilah kejamnya dunia ini. Ada uang abang disayang, nggak ada uang teman melayang. Ya, jadi 3x karena 3-nya tidak diperlukan, ya harus digusur. Ya, gimana lagi? Maka kedua ruas kita bagi 3. Ruas kiri menjadi X, yang kanan menjadi 5V per 24. Saya rasa kalian sudah yes menghitung ini. Silakan hitung pada kertas hitungan kalian. Atau sama, ini juga kita bagi 3 masing-masing. Sehingga hasilnya adalah X sama dengan min V per 8 ditambah K kali 2V per 3. Sekarang kita ambil satu-satu. Yang pertama kita ambil 5V per 24 ditambah K kali 2V per 3. Untuk K sama dengan 0, ini ya, K dikasih 0, maka hasilnya adalah 5V per 24. Ini memenuhi, jadi termasuk. K sama dengan 1, maka X sama dengan 5V per 24 ditambah 2V per 3 sama dengan ini, hitungannya sederhana sekali. 3 ini kita jadikan 24, jadi dikali 8, maka 2 juga dikali 8 hasilnya 16. 16 ditambah 5 hasilnya 21V per 24 dibagi 3, 7V per 8. Yang kedua, X sama dengan min V per 24 ditambah K kali 2V per 3. Untuk K sama dengan 0, maka X sama dengan min V per 24 tidak memenuhi. Untuk K sama dengan 1, maka X sama dengan min V per 8. Ini M-nya tidak ada ya. Ini kelewatan M-nya. Ditambah 2V per 3 sama dengan min 3 ditambah 16 per 24V sama dengan 13V per 24. Jadi titik stasionernya adalah 5V per 24, 13V per 24, dan yang terakhir 7V per 8. Ini yang saya suka dari
dari penggunaan turunan fungsi trigonometri. Soalnya nggak gigit. Ya kalau ditulis itu mungkin hanya 2 baris. Tetapi soalnya ya Allah memerlukan perjuangan yang ekstra. Memerlukan simpanan aljabar, semuanya digunakan di sini. Jadi seandainya ada siswa yang tidak mau mempelajari materi ini, ya wajar. Wajarnya itu secara pribadi. Tapi kalau menurut pembelajaran ya harus dipelajari. Saya nggak mampu ya Pak, ya nggak mampu ya gimana lagi nak. Ya mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini bisa kalian pahami. Apabila mendapat kesulitan, silakan direwin lagi. Silakan diputar kembali kapanpun kalian punya waktu. Ingat di sini punya waktu itu artinya ada itikat yang kuat untuk menyisipkan waktu. Karena ada sebagian siswa itu yang mengatakan, maaf lupa saya nggak punya waktu, saya ini sudah sibuk loh, ya pokoknya sibuk. Apalagi kalau masalah matematika, wah saya sibuk pol Pak, mulai bantu di rumah, nanti pulang bantu bapak di ladang. Pokok tiba-tiba itu jadi anak yang berbakti pada orang tua, serba membantu. Saya nggak tahu membantunya itu apa. Saya membantu bapak di ladang Pak. Lu ngapain kerjamu? Ya saya duduk aja menjagai bapak, siapa tahu ada yang ganggu bapak. Walah, jadi duduk tok toh sambil megang HP, sambil main game PUBG gitu yo. Ya wis nak, diatur masing-masing saja. Seperti saya katakan sebelumnya, masing-masing dari kita memiliki takdir masing-masing. Ya, yang penting mari kita buat takdir kita ke arah yang lebih baik. Selanjutnya kita sampai pada nomor yang kedua, fungsi naik dan fungsi turun. Fungsi naik ini konsepnya sangat sederhana. Ada titik X1 dan ada titik X2. Lalu ada fungsi Y sama dengan Fx. Kedua titik ini kita masukkan ke dalam fungsi. Nah, dari kedua nilai itu maka kita bisa lihat masing-masing nilai. Nah, apabila Fx1 kurang dari Fx2, jadi yang nilai yang sebelah kiri setelah dimasukkan ke fungsinya ternyata kurang dari yang sebelah kanan, maka dikatakan fungsi naik. Nah, jelas kalau ada naik mesti ada tandingannya, yaitu turun. Nah, turun itu didapatkan kalau dari dua buah titik atau nilai itu dimasukkan ke dalam fungsi, maka yang titik yang sebelah kiri apabila lebih dari yang sebelah kanan, maka dikatakan fungsinya turun. Nah, untuk fungsi naik dia didapat dengan f aksen x lebih dari 0. Sedangkan untuk turun f aksen x kurang dari 0. Nah, di sini karena ada tanda pertidaksamaan, maka jelas prasyaratnya ya siswa harus sudah yes tentang pertidaksamaan. Inilah matematika. Kenapa kok siswa susah Pak? Ya memang nak, hidup itu apa sih yang gampang? Bahkan yang uangnya banyak pun juga ngomong hidup itu susah. Yang gampang yang mana? Ya, yang gampang itu kalau kita lapar ada yang dimakan, kalau kita ngantuk ada tempat untuk tidur. Tidak kehujanan, tidak kepanasan, ya sudah nak, selesai, kan gitu aja. Jadi kalau pokoknya lapar kita makan, wow sudah, hidup itu indah.
Nah, kalau sekarang kita letakkan fungsi naik, fungsi turun, dan stasioner. Dari perangkat ini fungsi naik, di ujungnya ini ada stasioner, yaitu f aksen ini sama dengan 0. Ini fungsi turun, stasioner, fungsi naik lagi. Untuk fungsi aljabar enak. Nah, untuk fungsi trigonometri kendalanya itu ada pada turunan. Contoh yang kedua, tentukan fx diketahui fungsi fx sama dengan cos 2x ditambah v untuk x antara 0 sampai 2v. Tentukan titik stasionernya dan interval fungsi naik. Kita cari dulu stasionernya. Syarat stasioner f aksen x sama dengan 0. Turunannya jelas 2 ini tetap. Turunannya cos adalah min sin. Jadi min 2 sin 2x ditambah v sama dengan 0. Selanjutnya jelas kita bagi min 2. Nah, setelah sampai di sini maka yang ruas kanan kita pasang juga trigonometri. Maka jadilah sin 2x ditambah v sama dengan sin 0. Trigonometrinya mundur, tinggal 2x ditambah v sama dengan 0 ditambah k kali 2v, atau 2x ditambah v sama dengan v dikurang 0 ditambah k kali 2v. Sekali lagi, dari mana ini bisa didapat? Silakan di tracking pada video tentang persamaan fungsi trigonometri. Insya Allah materi itu terdapat pada kelas 11. V kita gusur karena tidak kita perlukan lagi. Maka 2x sama dengan negatif v ditambah k kali 2v, atau 2x sama dengan, nah v ini kita gusur jadi negatif, ketemulah di sini dengan v di ruas kanan. Jadi v dikurang v hasilnya 0, maka tersisa 0 ditambah k kali 2v. Nah, berikutnya 2 sudah nggak perlu, 2 nggak perlu, ya harus kita gusur, atau kedua ruas kita bagi 2. Maka hasilnya x sama dengan min v per 2 kali k ditambah k kali v, karena 2 dibagi 2 1, atau ini dibagi 2 tinggal x sama dengan 0, nah kita tulis lagi 2v dibagi tinggal v. Nah, sekarang untuk x sama dengan min v per 2 ditambah k kali v. Untuk k sama dengan 0, maka x sama dengan min v per 2. Untuk k sama dengan 1, maka hasilnya adalah v per 2. Ini k ini 1, berarti v dikurang v per 2 hasilnya adalah v per 2. Ini masih memenuhi, ini negatif tidak memenuhi. Untuk k sama dengan 2, hasilnya 2v dikurang v per 2 yaitu 3v per 2. Selanjutnya pasti tidak memenuhi, jadi kita berhenti di k sama dengan 2. Selanjutnya untuk x sama dengan k kali v. Untuk x sama dengan 0, maka untuk k sama dengan 0, maka x sama dengan 0. Untuk k sama dengan 1, maka x sama dengan v. Untuk k sama dengan 2, maka x sama dengan 2v. Nah, jadi titik stasionernya, jadi dari 6 ini yang memenuhi 0. Lalu v per 2, setelah itu v, 3 per 2v, dan 2v.
Masing-masing titik ini kita letakkan pada garis bilangan. Maksudnya adalah 0 V per 2, V 3 V per 2, dan 2V ini adalah batas dari daerah. Nah, setelah kita tahu daerah batasnya, kita cari selanjutnya. Kita uji ini untuk mencari fungsi naiknya ada di mana. F aksen X tadi kita dapatkan min 2 sin 2X ditambah V. Kita masukkan X nya itu V per 3. V per 3 ada di interval ini. V per 2 90, V per 3 ini kan 60. Jadi 60 ada di tengah-tengah. Maka sama dengan min 2 sin 2 kali V per 3 ditambah V. Sama dengan min 2 ditambah ini 2 per 3 V ditambah 1 itu hasilnya 5 per 3 V. Nah, sinus 5 per 3 V ini kan sinus kalau kita jadikan sudut derajat dikalikan 180, maka didapatkan sin 300. Sin 300 itu min setengah akar 3 dikalikan 2 hasilnya akar 3, maka positif. Sekarang kita ambil daerah sebelahnya antara V per 2 dengan V. Kita ambil 2V per 3. Ini adalah 120 derajat. Maka F2V per 3 sama dengan, nah ini sudah tinggal ganti. Nah ini 4 per 3V ditambah 1 yaitu 7 per 3. Berapakah sin 7 per 3? Tujuh per 3V itu sama dengan 7 per 3 dikali 180. Kalau ini kita bagi sisa 60, maka 7 kali 60 adalah 420. Nah, sinus 420 itu kan sama dengan ini kita kurangkan 360. Maka hasilnya tinggal 60. Nah, sin 60 itu berapa? Ya setengah akar 3. Maka sama dengan 2 dikali setengah akar 3. Maka sama dengan 2 kali setengah itu kan 1, maka tinggal min akar 3 tandanya negatif. Nah, untuk selanjutnya tinggal 2 daerah, silahkan kalian hitung. Yaitu untuk F sama dengan V per 6 dan 5V per 3. Silahkan kalian hitung. Nah, nanti dia akan didapatkan positif, yang 5 per 3V akan didapatkan negatif. Lalu yang positif itu yang mana? Ya, ini yang naik itu yang mana? Ini ya, plus. Jadi Fx itu naik pada X antara 0 sampai V per 2 dan antara V dan 3V per 2. Kita sampai pada soal pendalaman materi. Untuk contoh-contoh yang lain, silahkan tracking pada textbook kalian. Di situ juga banyak terdapat tentang soal fungsi naik turun. Bila sakit berlanjut, hubungi guru matematika. Nah, soal pendalaman materi ini kelanjutan dari materi sebelumnya. Maka yang nomor 4, diketahui fx, diketahui fungsi gx sama dengan cos x dikurang v per 3.
untuk X antara 0 sampai 2V. Tentukan interval fungsi G naik. Diketahui fx sama dengan sin X per X dikurang V per 2 untuk X antara 0 sampai V. Nah, perhatikan batas untuk nomor 5 ya, bukan nomor 2. Nomor 5 ini batasnya hanya sampai V, jadi diperhatikan. Tentukan titik stasionernya saja. Akhirnya kita sampai pada penghujung pertemuan pada kegiatan kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas keikhlasan kalian telah meluangkan waktu sehingga tercapainya kegiatan pada pertemuan kita kali ini. Saya doakan semoga orang tua kalian, keluarga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat, selamat belajar. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan dalam pembahasan materi matematika berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.